Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Afan Rizky dalam video pembelajaran yang kali ini kita akan membahas tentang benua-benua yang ada di dunia. Tapi sebelum itu marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan benua lainnya. Nah, kita akan membahas tentang letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 2. Menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 3. Menunjukkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. 4. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dan inilah peta benua yang ada di dunia. Ada yang tahu pengertian dari benua itu apa? Benua adalah daratan yang sangat luas dan pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak terpengaruh air laut yang basah dan lembab. Selanjutnya kita masuk pada pembagian benua. Jadi benua itu dibagi menjadi 6, tetapi ada juga yang menyebutkan 7 karena benua Amerika dibagi menjadi 2, yaitu 1 Asia, 2 Eropa, 3 Afrika, 4 Australia, 5 Amerika, dan 6 Antartika. Kita mulai dari benua Asia, benua yang kita tempati. Benua Asia, letak astronomisnya adalah antara 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Dan inilah batas wilayah benua Asia, bisa dilihat ya. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu 1 Asia Timur, di mana anggotanya adalah Mongolia, Cina, Makau, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan. Selanjutnya ada Asia Tengah, di mana anggotanya adalah negara Kazakhstan, Kirgistan, Kazakistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Selanjutnya ada Asia Barat. Negara-negaranya antara lain Turki, Syria, Irak, Jordan, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yaman. Kemudian Asia Selatan terdiri dari Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives. Sedangkan yang terakhir adalah Asia Tenggara, terdiri dari Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Dan ada Timur Leste juga. Selanjutnya kita bahas benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Luas benua Amerika yaitu 42 juta kilometer persegi. Nah, ini adalah benua terluas kedua setelah Asia. Dan inilah batas-batas wilayah benua Amerika. Bisa dilihat ya anak-anak. Selanjutnya yang ketiga adalah benua Afrika. Benua yang sangat panas ini dikenal dengan julukan benua hitam karena kebanyakan penduduknya yang berkulit hitam. Benua ini menempati urutan ketiga dengan luas wilayah sekitar 30 juta kilometer persegi. Dan berikut batas-batas wilayah benua Afrika.
Selanjutnya ada benua Eropa. Benua yang anggotanya adalah mayoritas negara-negara maju ini mempunyai luas wilayah sekitar 10 juta kilometer persegi. Ada yang mau jalan-jalan ke sini nggak? Dan ini adalah batas-batas wilayah benua Eropa. Dicatat ya anak-anak, supaya tidak hilang ingatannya. Selanjutnya kita bahas benua paling kecil, yaitu benua Australia, di mana benua ini hanya dipenuhi oleh satu anggota negara saja, yaitu negara Australia. Luas wilayahnya sekitar 8 juta kilometer persegi. Dan inilah letak geografis dan batas wilayah benua Australia. Benua yang terakhir adalah benua Antartika, di mana benua ini adalah benua paling dingin karena berada di kutub selatan. Dan di benua ini tidak ada penghuninya, dikarenakan iklim kutub dan suhu yang terlalu ekstrim tidak memungkinkan manusia untuk bisa bertahan lama tinggal di benua Antartika. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kita membahas tentang luas wilayah benua-benua yang ada di dunia, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu keadaan penduduk di berbagai benua yang ada di dunia. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu di benua Asia, keadaan penduduk di benua Asia. Nah, beberapa ras yang dominan di benua Asia antara lain ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, ras campuran Kaukasoid dan Negroid. Nah, yang pertama ras Kaukasoid banyak terdapat di Asia bagian utara seperti Rusia, Serbia, dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Nah, yang kedua ada ras Mongoloid. Nah, ini terdapat di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang ketiga ada ras Negroid, terdapat di wilayah-wilayah seperti Papua. Yang keempat ada ras campuran Kaukasoid dengan Negroid, terdapat di Asia Barat dan Asia Selatan. Nah, kita bahas pada benua yang kedua, yaitu benua Afrika. Keadaan penduduk benua Afrika dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar berikut ini. Yang pertama ada orang Negro, meliputi Negro Sudan dan Negro Bantu, terdiri dari 70% penduduk Afrika. Yang kedua ada orang Hamid, banyak mendiami Afrika Utara dan Timur Laut. Yang ketiga, orang ras khusus yang masih primitif seperti ras Pygmy di hutan Kongo, ras Bushman di gurun Kalahari, dan ras Hottentot. Yang keempat adalah orang Eropa, yaitu orang berkulit putih yang banyak menghuni negara Afrika Selatan. Selanjutnya kita bahas benua yang selanjutnya, yaitu keadaan penduduk asli Amerika. Nah, yaitu orang Eskimo dan Indian. Namun demikian mayoritas penduduknya adalah migran yang berasal dari Eropa. Sementara sisanya adalah migran yang berasal dari Eropa. Sementara sisanya adalah imigran dari Afrika dan Asia. Selanjutnya kita bahas benua Eropa. Nah, keadaan penduduk di benua Eropa ini secara umum penduduk Eropa berkulit putih yang termasuk ras Kaukasoid. Beberapa suku bangsa di benua Eropa diantaranya adalah suku bangsa Nordik yang mendiami wilayah semenanjung
Skandinavia, Jerman, dan Belanda. Suku bangsa Alpen yang menghuni wilayah di sekitar pegunungan Alpen. Yang selanjutnya ada suku bangsa Mediterania yang mendiami wilayah Eropa Selatan dan suku bangsa Slavia yang mendiami wilayah Eropa Timur. Kita bahas selanjutnya yaitu keadaan penduduk di benua Australia. Sebagian besar penduduk Australia adalah orang kulit putih juga yang merupakan imigran dari Eropa. Sementara yang lain adalah imigran dari Asia. Penduduk asli adalah orang aborigin yang tinggal di daerah-daerah pedalaman yang kering dan tandus. Orang aborigin memiliki senjata khas yaitu bumerang. Bukan bumerang yang ada di IG ya anak-anak. Nah, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, tidak lupa membawa hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Dan jika tidak perlu, maka anak-anak diam di rumah saja, bermain di dalam rumah ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.